Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Timothy Andrews Dongkir, NIM 6243510019. Saya dari Ikor E. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem pernapasan pada manusia. Pertama, fungsi sistem pernapasan adalah untuk mengambil oksigen atau O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh dan untuk mentransport karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Dan anatomi fungsional saluran pernapasan, yang pertama, hidung berbentuk piramid disertai dengan suatu akar dan dasar. Bagian ini tersusun dari kerangka kerja tulang, cartilago hyalin, dan jaringan fibroalar. Yang kedua, ada faring. Faring atau muskular berukuran 12,5 cm yang merentang dari bagian dasar tulang tengkorak sampai esofagus. Faring terbagi menjadi nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Dan yang ketiga ada laring atau kotak suara menghubungkan faring dengan trakea. Laring adalah tabung pendek berbentuk seperti kotak triangular dan ditopang oleh 9 kartilago, 3 berpasangan dan tidak berpasangan. Yang pertama, kartilago tidak berpasangan atau kartilago tiroid terletak di bagian proksimal kelenjar tiroid. Yang kedua, kartilago cricoid adalah cincin anterior yang lebih kecil dan lebih tebal terletak di bawah kartilago tiroid. Yang ketiga, epiglotis adalah kartilago elastis yang melekat pada teplan anterior kartilago tiroid. Dan berikutnya ada trakea atau pipa udara, adalah lubang dengan panjang 10 cm sampai 12 cm dan diameter 2,5 cm serta terletak di atas permukaan anterior esofagus. Dan yang berikutnya adalah bronkus. Yang pertama, bronkus primer atau utama. Kanan berukuran lebih pendek, lebih tebal, dan lebih lurus dibandingkan bronkus primer kiri, karena arkus aorta membelokkan trakea bawah ke kanan. Objek asing yang masuk ke dalam trakea memungkinkan ditempatkan dalam bronkus kanan. Yang kedua, setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali untuk membentuk bronkus sekunder dan tertier. Dengan diameter yang semakin kecil, saat itu tuba semakin menyempit, batang atau lempeng kartilago mengganti cincin kartilago. Yang ketiga, bronki disebut ekstrapulmonar sampai memasuki paru-paru, setelah itu disebut intrapulmonar. Yang keempat, struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronkar. Yang selanjutnya bronki, bronkiolus, bronkiolus terminal, bronkiolus respiratoid, ductus alveolar, dan alveoli. Yang berikutnya ada paru-paru, adalah organ terbentuk piramid seperti spons dan berisi udara, terletak dalam rongga toraks. Yang pertama, paru memiliki 3 lobus, paru kini memiliki 2 lobus. Kedua, setiap paru memiliki sebuah apeks yang mencapai bagian atas giga pertama. Sebuah permukaan diafragmatik atau bagian dasar terletak di atas diafragma. Sebuah permukaan mediastinal atau media yang terpisah dari paru lain, mediastinum. Baik Bu, sekian materi pernapasan manusia dari saya. Terima kasih.